Bang, bahas mekanik cloth dalam game kayak Genshin Impact misalnya. Itu cara bikin bajunya gimana ya dari solo dev. Jadi gini, jawabannya itu satu, mesh deformation. Kalian bayangkan skin atau mesh dalam sebuah game, contoh kayak baju dalam Genshin Impact ini, itu tuh terdiri dari berbagai titik. Jadi kayak beribu-ribu titik. Nah, nanti dari titik-titiknya ini akan kita buat simulasi kayak ombak gitu, tergantung dari arah angin sama kecepatan player itu bergerak. Jadi semakin cepat player itu bergerak atau gerakannya semakin was-was seperti ini, maka kita akan buat titik itu semakin berombang-ambingnya, semakin naik tinggi, semakin parah juga, tergantung dari fungsi vertex displacement-nya. Yap, jadi menggunakan fungsi vertex displacement untuk merubah-rubah titik ini. Seperti katanya sendiri, vertex itu artinya titik, displacement artinya perubahan. Jadinya perubahan pada setiap titik yang ada. Jadi jawabannya satu, yaitu mesh deformation untuk membuat sebuah cloth atau kaos atau kelambi atau baju. Bang, gimana caranya mobil bisa penyok di beaming drive dari Reg Racer 007? Jawabannya sama, mesh deformation. Jadi gini, mesh deformation kalau di Genshin Impact itu kan modelnya tergantung interaksi player, tergantung kecepatan player, tergantung obah-obahnya player. Tapi kalau di mobil beaming drive itu tergantung dari collision yang ada atau tergantung dari gesekan atau tumbukan yang terjadi. Semisal kalau terjadi tumbukan pada sisi pintu mobil, maka nanti akan diambil sebuah radius dari pintu mobil tersebut sejauh X meter. Dari sejauh X meter itu, titik-titik yang ada di dalam radius X meter ini akan dipengaruhi dengan fungsi vertex displacement itu tadi. Jadi prinsipnya sama, cuma beda gayanya aja. Kalau mobil pakainya collision atau tumbukan. Bang, bahas tentang procedural world generation dong kayak di Minecraft gitu, dari Masuka Gawatonari. Jadi procedural world generation di Minecraft itu menggunakan yang namanya Perlin noise. Perlin noise itu apa? Perlin noise itu adalah titik hitam putih seperti ini. Dan titik hitam putih seperti ini digunakan sebagai tinggi atau rendahnya world block chunk dalam Minecraft itu sendiri. Jadi gini, semakin hitam titiknya, maka itu akan membuat world yang semakin rendah atau dataran rendah atau cave, makin ke bawah. Tapi kalau semakin putih titiknya, itu akan membuat world yang semakin ke atas, semakin menjadi gunung atau dataran tinggi. Jadi kalau diibaratkan, Perlin noise ini seperti world Minecraft yang dilihat dari atas. Oke, jawabannya Perlin noise. Bang, cara kerja air dalam game dari Mr. Madman The Snoop 769. Air dalam game itu bekerja menggunakan yang namanya shaders normal map. Jadi gini, kalian kalau tahu normal map itu adalah sebuah tekstur yang memberikan detail atau yang memberikan cekungan atau cembungan atau lekukan dalam sebuah objek 3D itu sendiri. Jadi air pada dasarnya itu cuma plain datar gitu, kayak persegi panjang datar yang kita kasih normal map untuk tekstur air, sehingga airnya ini kayak punya gelombang-gelombang secara kasat mata gitu, kayak gelombang-gelombang palsu. Nah, nanti gelombang-gelombang palsunya ini akan dianimasikan dengan shader. Jadi seolah-olah kayak gelombangnya itu bergerak ke sana kemari gitu, karena normal mapnya ini kita animasikan dengan shader gitu. Biasanya menggunakan dua normal map supaya membentuk simulasi gelombang yang saling bertabrakan. Jadi normal map dari sini sama normal map dari sini, yang sini ke sini, yang normal map sini ke sini, jadi kayak tabrakan. Oke? Tapi ada satu lagi metode membuat air yang lebih realistis, seperti pada game Sea of Thieves atau Assassin's Creed Black Flag, yang bisa membuat air itu mempengaruhi kapal atau player. Nah, pembahasannya fullnya ada di video yang ini. Oke? Bang, gimana kereta dalam game bisa ngikutin track rail kereta yang ada? Dari Pak Haji Bolot 69. Jadi kereta track rail itu memiliki yang namanya poin per berapa meter. Semisal gini, ini rel kereta nih. Rel kereta, semakin panjang rel keretanya itu, setiap berapa meter di rel kereta itu ada poinnya. Poin ini nanti yang menjadi target dari kereta itu untuk mengikuti arahannya. Jadi kereta ini akan mendeteksi mana poin terdekat selanjutnya. Kalau udah sampai ke poin tersebut, akan mendeteksi lagi mana poin terdekat selanjutnya, dan seterusnya gitu. Selanjutnya, Bang, gimana caranya bikin mekanik letoy-letoy kayak robot di game Danny Carlson dari Indomil Gang? Jadi gini, mekanik letoy-letoy atau ragdoll yang ada di game Carlson punyanya si Danny ini menggunakan yang namanya procedural animation. Sama kayak Cucu Charles, tapi bedanya kita pakai physics di sini atau pakai gravitasi atau pakai fisika. Jadi gini, ini robotnya itu nanti kita kasih gravitasi sehingga dia bisa jatuh. Terus kita buat dia punya yang namanya spring joint atau kita buat dia tuh punya pegas sehingga dia bisa berdiri tegak seimbang-seimbang kayak pair gitu, kayak spring. Nah, kalau dia udah bisa berdiri seimbang kayak spring gini, kita buat kakinya itu kayak kakinya si Cucu Charles atau kakinya itu pakai inverse kinematic. Jadinya dari kakinya itu akan menembakkan laser. Kalau laser itu mengenai ke ground, maka dia akan menempatkan telapak kakinya ini ke ground yang dikenai laser tersebut. Sehingga ini kayak membuat dia itu bisa berjalan secara otomatis tanpa harus pakai animasi, dan perjalanannya itu bisa terkesan letoy-letoy ya karena ada physics dan spring joint-nya itu. Paham? Jadi intinya pakai gravitasi dicampur inverse kinematic dicampur
pair. Jadilah letoy-letoynya Dani. Dan ini berbeda dengan letoy-letoy yang dibuat dengan Keju Dev. Kalau Keju Dev itu modelnya dia itu objek atau karakter yang punya gravitasinya itu tuh tangan, kaki, badan, pinggang semuanya ini mengcopy rotasi dari animasi clone yang ada. Jadi dia mengcopy rotasinya sehingga dia bisa bergerak kayak gitu. Beda prinsip. Bang bahas mekanik sniper yang realistis kayak sniper Ghost Warrior yang bisa ada arah angin dan lain-lain dari Mr. Gaming 88. Jadi mekanik sniper yang realistis kita berbicara sniper Ghost Warrior yang ada arah anginnya. Kalau PUBG itu kan cuma bullet drop ya, cuma peluru jatuh gitu. Tapi kalau Ghost Warrior atau Sniper Elite itu bisa ada arah anginnya dan bisa ada titik di crosshairnya yang untuk menjadi penanda nanti bulletnya itu akan jatuh di sini. Nah, itu modelnya adalah pakai laser yang semakin parabola atau laser yang semakin turun atau menggunakan raycast ya. Laser itu raycast sebetulnya. Raycast ditembakkan dari sniper, nanti dari titik ujung raycastnya ini akan ditembakkan raycast lagi tapi semakin menurun. Begitu juga seterusnya semakin menurun. Nanti kalau kita mau membuat arah anginnya, kita tinggal belokkan aja itu raycastnya. Jadi kan pap terus raycastnya kita belokkan gitu. Seolah-olah kayak dia terkena arah angin. Sehingga nanti player bisa memprediksi raycastnya ini akan jatuh di mana. Makanya itu prediksi yang ada di crosshairnya ini bisa terjadi dan itu bisa akurat karena kita pakainya raycast, bukan peluru yang semata-mata kita kasih force, kita tembakkan terus kita kasih rigid body sehingga dia bisa jatuh karena gravitasi, bukan, tapi pakainya raycast atau laser. Bang, gimana objek bisa pecah dalam game kayak kaca gitu bang? Dari Aniandra Developer 2005. Objek bisa pecah atau fracture dalam game itu karena satu, objek itu terdiri dari dua objek anakan. Jadi misalnya kaca, ketika kaca itu masih ada atau kaca itu belum pecah, maka yang menyala itu adalah objek kaca yang utuh. Nanti ketika kaca ini pecah karena misalnya kena hantaman, maka kaca yang utuh ini yang menyala akan dimatikan dan digantikan dengan kaca yang pecah itu. Jadi artinya ada dua objek dalam parent itu. Yang satu adalah objek yang menyala, yang satu adalah objek yang udah terpecah-pecah. Ketika belum pecah ya yang utuh ini yang dinyalakan, ketika dia pecah ya yang utuh dimatikan, yang pecah-pecah ini dinyalakan. Dan itu seamless, perpindahan nyala objeknya itu seamless, atau nggak kelihatan karena itu betul-betul cepat sekali. Selanjutnya, bang, cara kerja ragdoll itu bagaimana sih? Dari Tuan yang kaya raya 69. Cara kerja ragdoll itu adalah dalam setiap karakter pasti punya yang namanya bones atau tulang. Tulang inilah yang membuat player itu bisa bergerak kayak gini. Nah, nanti di setiap tulangnya itu kita kasih yang namanya gravitasi atau rigid body. Dan antar rigid body ini kita kasih yang namanya sendi atau joint. Sehingga nanti kalau semisal kita nyalakan gravitasi dalam setiap tulangnya, maka tulang-tulang ini otomatis akan jatuh. Ya kan? Gravitasi kan membuat tulang-tulang ini jatuh. Itu sebabnya ragdoll itu bisa seolah-olah kayak letoy-letoy kayak gitu. Nah, kalau di game-game itu biasanya ragdoll ini dinyalakan ketika player mati. Jadi waktu player masih hidup, ragdollnya itu masih di-off-kan atau gravitasinya masih di-off-kan. Nanti kalau player udah mati, gravitasinya dinyalakan itu yang ada di setiap tulang. Makanya dia bisa jatuh kayak gitu. Bang, coba gimana caranya FOV, Field of View, dibuat dalam game supaya bisa mendeteksi. Dari TGRNG Dev 1999. Jadi FOV dibuat dalam game itu sebetulnya raycast atau laser. Cuma bedanya laser yang ditembakkan itu banyak gitu loh, tergantung angle atau sudut yang diberikan. Kalau semisal sudutnya semakin besar, kita cuma ngasih 2 atau 3 laser, yaitu lasernya nggak akan mendeteksi dengan sempurna. Sudut semakin besar butuh laser yang semakin banyak juga, sehingga apapun objek yang ada di dalam sudut itu bisa terdeteksi oleh laser ini semua. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau semisal deteksinya butuh yang akurat, maka butuh laser yang banyak, tapi performanya akan berkurang karena CPU-nya semakin bekerja gitu. Terus apa lagi ya? Pemenang ya, bahasa pemenang ya. Terus buat kalian yang baru mau mencoba belajar game development pemula, terus kalian bingung mau pilih engine apa, mau Unity atau Godot atau Unreal Engine atau apapun itu, saranku satu,